Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi makanan dan minuman menurut Islam. Kelompok kami terdiri dari saya, Dia Puspa Ayunanda, NIM 2019-330005, Yading Triandini 2019-330007, dan Siva Nabila 2019-330019. Topik yang akan dibahas adalah topik 1, pengertian halal, haram, thayyib dalam makanan. Topik 2, macam-macam makanan dan minuman yang halal dan haram. Topik 3, kaidah-kaidah kehalalan dan keharaman. Dan topik 4 adalah fungsi sertifikasi halal bagi makanan, minuman, pakaian, dan kosmetik. Pengertian halal, haram, thayyib dalam makanan. Yang pertama, pengertian halal dalam makanan terbagi menjadi 3, yaitu 1, halal secara zatnya, 2, halal cara memprosesnya, yang ketiga, halal cara memperolehnya. Nah, yang pertama, halal secara zatnya. Makanan yang halal secara zatnya. Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Terlalu banyak, bahkan hampir semua jenis makanan adalah halal dan dapat dikonsumsi. Sebaliknya, terlalu sedikit jenis makanan yang diharamkan yang tidak boleh dikonsumsi. Hikmah pelarangan tersebut jelas Allah yang Maha mengetahui. Adapun kebaikan dari adanya larangan tersebut jelas untuk kepentingan dan kebaikan diri bagi manusia itu sendiri. Di antaranya sebagai penguji ketaatan secara rohaniah melalui makanan dan minumannya dan agar manusia tahu atau mau bersyukur. Bangkai, darah, dan babi secara tegas diharamkan oleh Allah. Semua binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan hukumnya haram, disamakan dengan bangkai. Termasuk binatang yang mati dalam pengangkutan sekalipun baru sebentar. Tidak boleh ikut disembelih dan tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Lanjut. Yang kedua adalah halal cara memprosesnya. Makanan yang halal tetapi bila diproses dengan cara yang tidak halal, maka menjadi haram. Berikut penjelasannya. A. Penyembelihan hewan yang tidak dilakukan oleh seorang muslim dan tidak menyebut nama Allah, maka hukumnya haram. B. Penyembelihan hewan yang diperuntukkan kepada berhala, hukumnya haram. C. Karena darah itu diharamkan, maka dalam penyembelihan, darah hewan yang disembelih harus keluar secara tuntas. Proses penyembelihan menggunakan pisau yang tajam. D. Daging hewan yang halal jika tercemar zat haram, maka menjadi tidak halal. Bisa tercemar melalui bahan tidak halal, dan juga karena tidak terpisahnya tempat dan alat yang digunakan tidak halal, sehingga makanan tersebut menjadi haram. Dan yang terakhir adalah semua jenis ikan yang hidup di air tawar maupun di air laut itu semuanya halal, walaupun tanpa disembelih. Selain yang telah disebutkan, ada beberapa jenis binatang yang diharamkan oleh sementara pendapat ulama. Namun dasarnya mengundang perbedaan pendapat. Selanjutnya. Yang ketiga adalah halal cara memperolehnya. Seorang muslim yang taat sangat memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Islam memberikan tuntunan agar orang Islam hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Dalam memperoleh makanan halal, tentunya harus dilakukan dengan cara yang halal. Sebab makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara yang tidak halal akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan seseorang. Sebab makanan tersebut nantinya akan menjadi darah, yang kemudian mengalir dalam tubuhnya dan menjadi sangar, sulit memperoleh ketenangan, tidak pernah tahu bersyukur, dan malas beribadah. Selanjutnya. Pengertian haram dalam makanan. Yang pertama, haram karena zatnya, yaitu makanan yang sudah jelas dinyatakan haram zatnya, zat penyusunnya, dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Yang kedua, haram karena sebabnya, yaitu makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal, misalnya melalui mencuri, menipu, hasil riba, dan korupsi. Yang terakhir adalah pengertian thayyib dalam makanan. Thayyib berarti lezat, baik, sehat, dan paling utama dalam makanan. Thayyib berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya. Thayyib dapat diartikan sebagai makanan yang mengundang selera dan tidak membahayakan fisik serta akalnya, berupa makanan yang sehat, proporsional, dan aman. Aman berarti bebas dari mikroba, patogen, dan bebas dari zat-zat kimia yang berbahaya seperti formalin, antibiotik, boraks, dan racun. Allah Subhanahu wa taala membahas makanan yang thayyib melalui firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sakharal bahra
Kulu minhu lahman thoriyaw wa tastakhriju minhu khilyatan talbasunaha wa tara fulka mawahira fihi walitabtaghu min fadlih wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Gading Triandini. Selanjutnya ada macam-macam makanan dan minuman yang halal dan haram. Macam-macam makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang pertama makanan. Yang pertama ada bangkai binatang apapun, kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua, darah kecuali hati dan limpa. Yang ketiga ada daging babi. Yang keempat, daging hewan yang disembelih atau dihidangkan atas nama selain Allah. Misalnya seperti hewan yang disembelih untuk tumbal atau persembahan berhala. Demikian juga makanan yang dihidangkan untuk sesajen, makam, pohon keramat, atau berhala tertentu. Yang kelima, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas. Selanjutnya, yang keenam ada hal-hal yang kotor dan menjijikan, sebagai misalnya tikus, lalat, kotoran, belatung, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, binatang yang bertaring atau berkuku tajam. Dengan taring atau kukunya itu, ia gunakan untuk mencengkram atau menyerang musuh-musuhnya. Selanjutnya ada bagian dari hewan yang dipotong, sedangkan ia masih hidup dan belum disembelih. Yang kesembilan, sebagian ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanafi juga menganggap haram binatang-binatang yang hidup di dua alam, seperti katak, buaya, kura-kura, dan lain sebagainya. Yang terakhir, makanan yang diperoleh melalui cara yang tidak halal. Contohnya seperti hasil curian, rampasan, hasil palak, korupsi, riba, dan cara-cara lain yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, ada minuman-minuman haram. Yang pertama itu, semua minuman yang memabukkan. Demikian juga minuman yang berpotensi menimbulkan mudarat, serta merusak tubuh, akal, jiwa, dan moral. Misalnya itu seperti arak, bir, narkotika, dan sejenisnya. Yang kedua itu ada minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis. Yang ketiga itu minuman yang diperoleh dari cara yang haram. Contohnya seperti mencuri, korupsi, merampas, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Siva Nabila. Selanjutnya ada kaidah-kaidah kehalalan dan keharaman. Kaidah pertama, setiap yang Allah halalkan adalah baik dan mengandung manfaat. Sebaliknya, setiap yang Allah haramkan adalah buruk dan mengandung bahaya. Mengonsumsi makanan yang baik dan halal memiliki pengaruh yang besar terhadap kejernihan hati, terkabulnya doa, dan diterimanya ibadah. Sebagaimana makanan yang haram menyebabkan doa ibadah tidak diterima oleh Allah. Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi. Ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Sama'una lil kadzibi akaluna lisuhti. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan akhirat, dan mereka beroleh siksaan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Quran Surat Al-Maidah ayat 41-42. Kaidah kedua, hukum asal dari binatang yang diciptakan Allah adalah mubah atau boleh dimakan, kecuali bila ada dalil khusus atau spesifik, atau umum atau global yang menyatakan keharamannya. Sesuai firman Allah, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Karena sesungguhnya Allah menganugerahkan segala yang ada di muka bumi untuk hambanya. Maka semua anugerah Allah adalah mubah dan tidak haram.
Selanjutnya, kaidah ketiga, setiap binatang yang baik halal dimakan, sebaliknya setiap binatang yang buruk haram dimakan. Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Adapun cara mengenali binatang itu baik atau buruk adalah dengan mengenal sifat atau karakteristik binatang dan makanannya. Kaidah keempat, tidak ada hubungan antara haramnya daging binatang tertentu dengan sesuatu yang dianggap buruk oleh orang Arab. Maka, tidak setiap yang dianggap buruk oleh orang Arab itu diharamkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, yang dimaksud dengan makanan baik atau thayyib itu bukanlah makanan yang disukai umat tertentu, orang-orang Arab misalnya. Bukan pula disebabkan karena orang-orang Arab terbiasa memakan makanan tersebut. Sebab, bila berpatokan hanya pada anggapan sekelompok manusia yang terbiasa memakannya, atau karena mereka menganggapnya makanan yang baik, atau berpatokan pada ketidaksukaan terhadap satu makanan karena makanan tersebut tidak ada di negerinya. Ini semua tidak bisa menjadi landasan bahwa makanan tersebut diharamkan Allah, kemudian diharamkan kepada segenap kaum muslimin. Selanjutnya, bangsa Quraisy terbiasa memakan makanan yang diharamkan Allah dan menghindari makanan yang dihalalkannya. Dalam Sahihain diriwayatkan bahwa pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditawari daging biawak, namun beliau tidak mau memakannya. Lalu seorang sahabat bertanya kepada beliau, apakah daging biawak itu haram, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, la walakinna ulam yakum bi ardi qaumi fa'ajidan ni'afuhu. Tidak atau haram, namun ia tidak ada di negeri kaumku atau Arab, sehingga aku jijik memakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, dari hadis di atas bisa dimengerti bahwa makanan yang dibenci oleh kaum Quraisy maupun selain mereka tidak menjadikan makanan tersebut haram bagi kaum mukminin lainnya, baik kalangan Arab atau non-Arab. Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah mengharamkan sesuatu yang dibenci kaum Arab, dan juga menghalalkan setiap makanan yang amat digemari kaum Arab. Kesimpulannya, kehalalan suatu itu bergantung pada baiknya zat makanan, juga maslahat yang ditimbulkannya, sedangkan keharaman bergantung pada buruknya zat makanan tersebut dan mudarat yang ditimbulkannya, bukan berpijak pada persepsi sekelompok orang saja. Kaidah kelima, setiap binatang buas yang bertaring dagingnya haram dimakan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Salabah, anna Rasulullah SAW naha an kulla zinabin minas sibai. Bahwa Rasulullah SAW melarang memakan atau daging setiap hewan buas yang bertaring. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud binatang bertaring adalah binatang yang menyerang dengan taringnya dan menjadikannya sebagai alat untuk memangsa, di antaranya singa, harimau, macan kumbang, serigala, anjing, kera, babi, dan lainnya. Kaidah ke-6, setiap binatang yang berkuku atau cakar tajam dari jenis burung haram dimakan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, anna Rasulullah SAW naha an kulla zinabin minas sibai wa kulli zi mihlabi minat thair. Bahwa Rasulullah SAW melarang makan atau daging setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya adalah setiap burung yang memangsa dengan kukunya yang tajam, seperti burung raja wali, elang, syahin, burung hantu, dan sejenisnya. Hikmah pengharamannya adalah akan memunculkan tabiat binatang buas itu pada diri orang yang memakannya. Selanjutnya, ada fungsi sertifikasi halal bagi makanan, minuman, pakaian, dan kosmetik. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan, dan kosmetik untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang hak-hak konsumen. Pasal 4 huruf A menyatakan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Berkaitan dengan pasal 4 huruf A tersebut, konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasa aman, nyaman, dan tentram. Oleh sebab itu, pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman, dan tentram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk. Alhamdulillah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.